Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah tahu belum apa itu ejaan? Udah tahu belum ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Teman-teman semua sudah tahu belum bagaimana penggunaan tanda baca yang baik dan benar? Yuk, simak penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini didasari oleh beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kehematan atau efisiensi. Yang kedua, prinsip keluasan. Dan yang ketiga, prinsip kepraktisan. Ejaan yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Sesuai dengan namanya, ejaan ini dirumuskan oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ada beberapa hal yang cukup menonjol dari ejaan Van Ophuijsen ini. Yang pertama, huruf Y ditulis menjadi J. Yang kedua, huruf U ditulis menjadi OE. Tiga, huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. 4. Huruf J ditulis menjadi DJ. 5. Huruf C ditulis menjadi TJ. 6. Gabungan konsonan KH ditulis menjadi CH. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Suwandi. Penyusunan ejaan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen, dan untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947. Ada beberapa perbedaan antara ejaan Republik dengan ejaan Van Ophuijsen. Pertama, penulisan OE diubah menjadi U. Kedua, tanda koma di atas diubah menjadi K. Pada ejaan Republik, kata berulang boleh ditulis menggunakan angka 2. Ejaan yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia pada tahun 1956. Pada ejaan ini, huruf yang berupa gabungan konsonan diubah menjadi huruf tunggal. Dan juga penulisan huruf diftong. Yang keempat ada ejaan Melindo, ejaan Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun atas kerjasama persekutuan dari pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Muljana dan pihak persekutuan Malaysia oleh Syed Nasir bin Ismail. Kedua negara tersebut tergabung dalam kepanitiaan Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia. Panitia ini merumuskan ejaan Melindo pada tahun 1959. Ejaan yang kelima ada ejaan baru. Ejaan ini merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh Panitia Melindo. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep baru yang diberi nama ejaan baru pada tahun 1967. Berikut perubahan yang tampak dalam ejaan ini.
Selanjutnya kita beralih ke materi pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Dua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama, penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Lima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Dua, tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Tetapi merupakan kata penghubung. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kalau diundang adalah anak kalimat, saya akan datang adalah induk kalimat. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Meskipun demikian merupakan ungkapan penghubung. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Wah merupakan kata seru. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian kalimat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian.
Yang ketiga, tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Ya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Empat, tanda titik dua. 1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Dua, tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Empat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Lima, tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Enam, tanda hubung dipakai untuk memakai unsur bahasa Indonesia dengan huruf bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. 6. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain.
3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. 7. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dapat dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 4. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kedua, tanda kurung siku dapat dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung.
tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Nah, bagaimana teman-teman penjelasannya? Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.